Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menginput daftar aset tetap di Jurnal Accounting System. Tapi sebelumnya, teman-teman diharapkan sudah menginput semua daftar produknya di jurnal Piatonya masing-masing. Oke, langsung pada soal. Teman-teman bisa buka modulnya masing-masing di halaman 5 untuk daftar aset tetap. Nah, di sini instruksinya adalah berikut adalah daftar aset tetap perusahaan yang dibeli dengan menggunakan hutang bank pada tahun 2017. Instruksinya di sini kita harus menginput daftar aset tetapnya secara manual di Jurnal Accounting System, dan teman-teman bisa langsung memperhatikan soalnya di modulnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara menginputnya? Yang pertama kita langsung masuk ke dalam jurnalnya masing-masing. Setelah itu, yang pertama kita masuk ke pengaturan aset, diklik pengaturan asetnya. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, silakan nanti tanyakan langsung di WA. Nah, di sini kita langsung menginput data asetnya, yaitu mobil Avanza. Caranya yang pertama kita simpan aset di sini, diklik simpan aset. Setelah itu kita di sini nama asetnya kita isikan di sini mobil Avanza, tulis mobil Avanza. Nah, untuk nomor asetnya juga kalian isikan sesuai dengan yang di modulnya masing-masing, yaitu VHC 01. Nah, untuk akun aset tetapnya kita arahkan ke kendaraan, aset tetap kendaraan. Kalian tinggal ditulis aja kendaraan, secara otomatis nanti akan muncul aset tetap kendaraan, lalu kalian pilih. Terus lagi di sini adalah tanggal akuisisi, kalian isikan sesuai dengan yang di modul, yaitu tanggal 1 bulan 1 2017. Setelah itu, terus biaya akuisisinya kalian isikan 200 juta. Nah, tolong untuk diperhatikan pada saat teman-teman menginputkan angka, jangan sampai memasukkan tanda titik atau koma, karena itu tidak akan terbaca oleh sistem. Oke, yang berikutnya akun dikreditkannya kita arahkan ke akun hutang bank. Hutang bank, karena dari instruksi soalnya kita disuruh perusahaan melakukan pembelian dengan menggunakan hutang bank. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan di sini, nah misalkan Pak, kalau untuk nomor aset itu apa, kalian tinggal arahkan kursornya di sini, nanti secara otomatis nanti akan ada penjelasan mengenai kolom-kolom yang ada di jurnal ini. Contohnya di sini tanggal aset ini diperoleh, terus lagi di sini total biaya untuk memperoleh aset ini, terus lagi di sini akun sementara tempat menampung saldo asetnya. Nanti di sini ada dalam kategori modal awal ataupun pinjaman. Karena sesuai instruksi pembelian ini menggunakan hutang bank, jadi ini contohnya lebih ke pinjaman, sebagai pinjaman hutang ke bank. Oke, setelah semuanya diisi, kita langsung ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada penyusutan atau aset non depresiasi, kita hilangkan checklistnya. Nah, secara otomatis ini akan terbuka. Terus lagi kita pilih metodenya straight line. Sebenarnya ada dua, untuk di jurnal ini disediakan ada dua. Ada straight line atau reducing balance. Straight line ini garis lurus, kalau reducing ini adalah saldo menurun. Nah, jadi kita pilih sebagai straight line. Untuk penjelasannya seperti biasa, kalian arahkan kursor dari sini, secara otomatis nanti akan ada penjelasan. Tapi kalau misalnya kurang paham lagi atau ingin lebih paham secara mendetail, nanti bisa langsung tanyakan lewat WA, baik itu di grup ataupun langsung di Japri. Oke, di sini masa manfaatnya teman-teman isikan 8 sesuai instruksi dari modul. Terus ini secara otomatis nilai atau tahun persentasenya ini secara otomatis akan menyesuaikan dengan masa manfaat. Kenapa kita arahkan kursor di sini, nanti akan ada penjelasan. Perhitungan penyusutan akan disesuaikan atau menyesuaikan masa manfaat. Seperti itu. Terus lagi kita masuk ke akun penyusutan. Akun penyusutannya itu kita masukkan kendaraan. Nah, penyusutan kendaraan
Terus untuk akumulasinya juga sama, kita masukkan akumulasi kendaraan. Kita tulis aja kendaraan, nanti otomatis akan muncul. Terus untuk akumulasi penyusutannya kita biarkan 0. Kenapa? Karena di sini kita akan tentukan pada tanggalnya ini akan disesuaikan dengan tanggal akuisisi. Jadi nanti akan dihitung secara otomatis untuk akumulasi penyusutannya. Seperti itu. Oke, setelah semuanya di input, lalu kita klik buat aset. Nah, setelah buat aset, jadi secara otomatis nanti di sini ada aset aktif. Nah, untuk melihat aset aktif atau ini udah diinput atau belum, nah di sini kita langsung lagi masuk ke pengaturan aset. Nah, di sini secara otomatis aset tertentunya nggak ada ya, tapi di sini nanti ada aset aktif. Nah, secara otomatis mobil Avanza ini dengan harga perolehan 200 juta biaya akuisisinya. Nah, mobil Avanza ini akun asetnya aset tetap kendaraan, biaya akuisisi 200 juta, nilai bukunya 200 juta. Nah, di sini kita lakukan di instruksi nomor 2, perusahaan menerapkan penyusutan untuk aset tetap kendaraan. Nah, kita masuk ke penyusutan di sini. Diklik penyusutannya, lalu kita klik terapkan, diklik terapkan. Nah, secara otomatis ini akan diproses 1 kali 24 jam. Jadi nanti kita langsung reload aja, nanti secara otomatis ini akan berubah. Coba kita reload kalau misalkan masih sedang. Nah, secara otomatis kalau sudah di reload, sedang prosesnya akan hilang, nanti akan masuk ke aset ini. Nah, nilai bukunya secara otomatis akan berkurang dari sebelumnya. Jadi nilai biaya akuisisi dan nilai buku itu kan tadi sama. Nah, sekarang karena penyusutan sudah diterapkan, nilai biaya akuisisi dan nilai bukunya itu berbeda. Jadi nilai akuisisi atau nilai perolehan aset tetap 200 juta terus dikurangi dengan penyusutan, jadi total nilai bukunya adalah 118 juta. Oke, itu cara menginput data aset tetap di Jurnal Accounting System. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan nanti melalui WA ataupun melalui grup WA. Nanti insya Allah nanti akan Bapak jelaskan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan aset tetap dan bagaimana cara penginputannya. Untuk materi selanjutnya nanti akan Bapak share kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.